Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnatillah wa aujaba 'alaina al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gejajar, yang kami hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Gejajar, yang kami hormati pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Gejajar, tentu juga pimpinan cabang Aisyah Gejajar, jamaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat bertemu, dapat talabul ilmi, dapat berkumpul. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami bisa berada di hadapan bapak-bapak ibu sekalian, bisa sharing pengalaman ngaji bareng, dan secara jujur yang lebih membanggakan saya ini pemudanya banyak. Karena saya sering, hampir setiap ahad saya keliling sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta, Jawa Barat, Bangkalan. Biasanya kalau ngaji itu Muhammadiyah yang datang 50 tahun ke atas. Ini pemudanya banyak, alhamdulillah. Yang lebih membanggakan lagi, ini untuk yang pertama kali ada PCNA. Ya, saya itu di grup sering keluar-keluar. Ini pemudanya ngajinya mau kapan? Yang NA-nya kok sering nggak ada ngajinya kapan? Sering teriak-teriak saya. Karena NA-nya itu kok jarang yang hidup di mana-mana itu. Tapi di sini luar biasa mengadakan pengajian, sangat bangga sekali saya, senang saya. Artinya apa? Masa depan Muhammadiyah di Ngejajar aman, insya Allah. Ya kalau yang tua-tua kan nanti, meskipun yang muda juga tidak menutup kemungkinan meninggalnya sudah dekat. Tapi kalau yang tua akan lebih dekat itu. Kalau yang tua meninggal, siapa yang akan ganti estafet Muhammadiyah? Kan yang muda-muda kan itu. Kita ini, nah, kalau pemudanya malas ke masjid, malas ngaji, NA-nya malas ngaji, nanti yang gantikan Aisyahnya siapa? Yang gantikan Muhammadiyahnya siapa? Saya menyampaikan, ini kita punya masjid besar, ini kita punya PKU besar, ini kita punya sekolahan besar. Kalau yang tua-tua saja yang aktif, nanti suatu saat ketika yang tua itu sudah tua sekali, sudah tua renta, mereka melihat PKU, melihat sekolah itu sambil nangis. Kok iso? Tetap magrong-magrong, tetap mewah, tetap rame. Tapi pegawai-pegawainya bukan orang Muhammadiyah. Iya. Yang aktif di sana bukan orang Muhammadiyah. Soalnya apa? Pemudanya nggak mau ngaji, Aisyahnya nggak mau, NA-nya nggak mau ngaji. Tapi kalau seperti ini sangat membanggakan, senang saya. Saya sering sampaikan ke pemuda-pemuda Muhammadiyah itu sampai begini.
Ayo nek ngaji bareng sambil ngetrek bareng, ayo. Meskipun saya nggak bisa ngetrek, bonceng, tak bonceng gitu kan. Yang kok bonceng, serap apa. Ngetrek bareng kemana? Kemah bareng, yang penting ngaji. Orang kudu nang masjid kan gitu. Karena untuk membangkitkan pengajian di kita itu kok berat. Padahal jargon kita apa? Ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Kembali kepada Al-Quran, sunnah. Ini abot loh kembali ke Quran sunnah. Lo kembali ke Quran sunnah kok dinurun nang masjid nono. Kan aneh. Kembali Quran sunnah di masjid gak ada. Jamaah apalagi subuh, maghrib, isya gak ada. Kan aneh. Ini Quran sunnahnya di mana kan gitu. Quran sunnah pakai bahasa Arab. Maca Quran di gerudal-geradul, salah kabeh. Ya kan repot nih. Jadi di hati itu aduh piye gitu. Sedih gitu. Tapi kali ini insya Allah terobati. Kesedihan saya terobati. Kemarin saya dari mana kemarin tuh? Masjid Kauman di Batur itu juga pemuda. Alhamdulillah. Saya lewat sini pulang pagi-pagi. Oh biasa mau di sini nih. Ya, alhamdulillah. Tapi yang tempat lain mudah-mudahan nular. Mudah-mudahan menular. Alhamdulillah saya di Mesir juga banyak pemuda kita yang di sana. Lumayan 400-an anggota Muhammadiyah di Mesir. Dari jumlah mahasiswa yang jumlahnya kisaran 14.000. Dari 14.000 mahasiswa 400 Muhammadiyah. Kan gitu kan. Sekiranya mereka pulang jadi dai semua kan, jadi ulama semua kan? Luar biasa kan gitu. Ada yang lebih aneh lagi. Karena saya waktu itu pernah masuk ke kedutaan, bantu-bantu di kedutaan, jadi penanggung jawab seni budaya. Waktu ujian terakhir kan harus dites ya kalau mau masuk ke sana itu. Kalau kamu masuk di kedutaan, kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau seandainya saya tempatkan di pusat budaya, apa yang akan dilakukan? Saya jawab, ya kalau saya di pusat budaya akan saya kembangkan silat sebagai bagian dari seni budaya Nusantara Indonesia kan gitu. Maka bulan Oktober saya mulai kerja di kedutaan. Januari sudah ada tapak suci Muhammadiyah di Mesir untuk orang Mesir. Sebelumnya yang belajar silat tapak suci sesama mahasiswa. Tapi 2011 waktu itu langsung saya minta ke kedutaan kasih saya anggaran sekian. Nanti kita kembangkan pencak silat. 2 tahun itu yang ikut tapak suci lumayan 3 orang. 3 orang. Ada satu yang kader yang saya senang sekali, potensial militannya luar biasa. Tahun 2014 waktu Mursi digulingkan, demo besar, ikut demo. Ketembak sininya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketembak. Saya kena lihatin fotonya langsung nangis. Aduh, kader saya ketembak. Tidak meninggal tapi lumpuh. Satu lagi kader potensial ketembak punggungnya. Asli kalau di Mesir itu kayak gitu. Waduh. Akhirnya pelatih kita kasih surat khusus. Ini pelatih tapak suci di bawah naungan kedutaan Indonesia. Kalau kedutaan kan milik negara. Jadi aman. Kita kasih surat, jadi kalau ada apa-apa, kalau andai kata ditangkap, takutnya dikira ikut makar kan, ikut menentang pemerintah. Keluarkan suratnya, saya pegawai kedutaan ngajar silat, jadi aman kan gitu. Kita kasih surat. Sekarang dari 3 itu yang ikut tapak suci orang Mesir asli lebih dari 6.000. Dari 6.000 lebih dari separuh perempuan. Jadi justru perempuan yang banyak tertarik. Dan mereka tertarik di tapak suci kenapa? Mereka julukinya apa? As-silat al-islami. Seni bela diri pencak silat Islam. Ada Islamnya. Kok ada Islamnya gitu loh. Karena apa? Kalau karate kan ya sekono kae lah gitu kan. Kungfu ya kayak gitu. Tapi tapak suci beda.
Pertama kali masuk mulai kita syahadat dulu, kita doa dulu kan gitu. Islami sekali. Lagi latihan adzan berhenti semua. Berhenti sholat jamaah di lapangan. Habis sholat jamaah kita mulai latihan lagi. Kalau Ramadan seperti ini, hampir setiap hari buka bersama. Bukan hampir setiap hari, buka bersama. Jadi setiap orang yang mau berangkat tuh bawa makanan, nenteng makanan. Setiap siswa itu nenteng. Nanti selesai latihan, tata menjelang maghrib langsung bagi-bagi takjil bareng-bareng, makan bareng-bareng. Wah, tiap hari tapak suci sana kayak gitu. Solidaritasnya luar biasa. Kalau ada yang sakit, oh sini sakit jenguk bareng rame-rame. Rela bareng sehingga ada ikatan batin yang luar biasa antara siswa dengan guru. Antar guru tapak suci yang ini tidak pernah ada di perguruan lain seperti kungfu, seperti karate, taekwondo, tidak sampai seperti itu. Kalau di perguruan lain datang latihan selesai pulang. Datang latihan selesai pulang. Tapi di Mesir tidak seperti itu. Di tapak suci tidak seperti itu. Datang, doa, baru latihan, waktunya sholat, selesai sholat, masih ngumpul, santai sekali, luar biasa keakrabannya. Baik yang putra, baik yang putri luar biasa. Tapi dulu tuh, yang pelatih putri itu saya selalu wanti-wanti. Syarat menjadi pelatih putri satu harus sudah nikah. Soalnya apa? Saya mesti itu senang sama cowok Indonesia. Suka dilirik. Kalau sudah nikah aman kan gitu. Kalau masih bujang bahaya, kacau pokoknya. Gerebutan. Kenapa kok cowok Indonesia berebutan? Cowok Indonesia itu kalem. Ini di Mesir. Kalau di sini lebih kalem lagi. Hari ini kalem, lembut, sopan. Ngomongnya pelan, itu kan gitu. Kalau orang Mesir kalau bicara, jadi ngobrol biasa. Itu di pojok sana sini kedengeran ngobrol biasa gitu kayak orang marah gitu. Kalau mereka lihat orang Indonesia ngobrol kok bisik-bisik gitu. Kan nggak denger. Ngobrol kok bisik-bisik gitu kan. Karena kalau mereka ngobrol teriak-teriak. Terus orang Mesir itu egonya tinggi, nggak mau ngalah, maka jangan kaget kalau di Timur Tengah banyak perang. Karena susah ngalah. Papasan mobil. Kalau di kita mobil ke sana sini jalannya sempit. Salah satu melihat ke belakang. Oh, sana ada luas, berarti saya mundur gitu. Mundur, minggir, silahkan maju. Gitu. Kalau sana kamu mundur. Wah, nggak bisa, kamu yang mundur. Wah, akhirnya berjam-jam kelahi kok. Orang sing iso maju. Egonya tinggi. Nah, orang Indonesia enggak ngalah, monggo silahkan, yang gitu. Nah, itu kelebihannya, bukan luar biasa. Maka orang Indonesia, akhirnya sekarang banyak orang Mesir yang nikah sama orang Indonesia. Di antaranya ya guru tapak suci sendiri sama siswanya, bar dibantingi, dinikahi, kan gitu. Nah ini ya, jadi luar biasa lah. Baru setelah 26 tahun di sana, setelah lumutan. Baru pulang ke Indonesia 2 tahun lalu, mendirikan pesantren, ya masih sederhana, masih rumah. Mudah-mudahan barokah, mohon doanya. Masih rumah, yang kebanyakan juga orang duafa, yang bisa bayar, yang nggak bisa bayar ya silakan, tak gratis kan gitu. Jadi khusus tafakufiddin ngaji kitab, karena memang di Muhammadiyah itu bukan jarang, banyak sekarang krisis kader, krisis dai, krisis ulama. Satu PDM itu yang bisa baca kitab ternyata nggak banyak. Maka ini keprihatinan bagi kita semuanya. Kenapa kok pengajian Muhammadiyah di mana-mana itu sepi? Ada satu PDM punya 17 ranting, mati suri kabeh. Realita. Ketua rantingnya 22 tahun. Orang tahu diganti soalnya orang sing gelem. Iya. Real sekali saya sampai, ya Allah kok bisa seperti ini. Kenapa? Punya usut nggak ada dadinya, kayak gitu. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang jadi kiai kampung. Maka kita perlulah yang tafakuh fiddin, dari kesadaran jamaah untuk kemudian menyantrikan anak-anaknya yang khusus tafakuh fiddin, supaya arrujuk ilal Quran wa sunnah, kembali ke Quran sunnah ini benar-benar ada. Tanggung jawab kita itu ada.
Karena kalau semuanya itu ke SMA, ke kuliah jadi dokter, jadi insinyur, nanti yang jaga gawang di masjid siapa? Karena harus ada yang jaga gawang di masjid, yang ngopeni jamaah, yang ngaji bersama jamaah. Karena roh Muhammadiyah itu ada di situ. Kalau dai-dai jadi kosong, roh Muhammadiyahnya nanti bisa luntur. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jamaah sekalian yang dihormati, tidak terasa kita sudah tinggal 10 hari terakhir ya. Sudah puasa yang ke-20. Puasa ini kesempatan luar biasa bagi kita untuk beribadah. Puasa ini bulan satu-satunya bulan dari 12 bulan yang Allah berikan keistimewaan yang luar biasa, di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Tidak ada bulan yang punya keistimewaan seperti bulan Ramadan. Ya. Kalau 1 minggu dikasih keistimewaan hari Jumat, maka kalau 1 tahun dikasih keistimewaan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Terutama 10 hari terakhir. Tinggal sebentar. Dulu sebelum Ramadan kita sering berdoa, mudah-mudahan kita segera atau diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menangi bulan Ramadan. Kita selalu berdoa sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fir lana dzunubana wa balighna Ramadan wa fir lana dzunubana. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa terus. Sekarang kita sudah sampai bulan Ramadan, tinggal 10 hari, maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Di malam terakhir atau di 10 hari terakhir ini biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin rajin. Kalau istilah dalam hadis itu mengencangkan ikat pinggang. Untuk apa? Untuk beribadah. Para ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-10 ini. Bisa 23, 21, 23, 25, 27, 29. Karena para ulama mengatakan dari 10 hari terakhir ini yang mungkin turun malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Tapi bisa juga malam genap. Bisa 22, 24, 26, 28. Bisa saja. Tapi para ulama mengatakan yang paling kuat pendapatnya adalah di malam ganjil. Dari malam ganjil ini yang paling kuat pendapatnya adalah yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maka kalau orang Mesir, orang Saudi, orang Arab pada umumnya itu biasanya memperingati malam nuzulul Quran itu di malam ke-27 Ramadan. 27. Kalau di kita biasa tanggal berapa? 17 ya? 17. Kalau di Arab, di Mesir, di Saudi memperingati malam nuzulul Quran itu pada tanggal 27 Ramadan. Dan biasanya khataman Qur'annya
itu 27 Ramadan. Kalau di Mesir. Tapi khataman Qur'annya bukan khataman ngaji bareng itu enggak, tapi taraweh. Karena tarawehnya satu kali taraweh itu 1 juz lebih. Sekali taraweh. Sehingga diperkirakan malam 27 itu selesai. Nah, kalau kita tadarusannya, kalau misalnya sholatnya, maka sholatnya lama. Dan biasanya nanti ditutup dengan kunut. Kunut tetok, kunut witir di malam 27 itu setengah jam. Jadi kita sholat tarawih itu bisa 2 jam. Kalau yang nggak biasa, amin, amin. Karena kesayaan gini terus setengah jam. Itu ramai sekali. Kalau di Mesir itu ada syekh yang sangat terkenal namanya Syekh Jibril. Syekh Jibril ini baca Qur'annya sangat bagus. Cuman tinggalnya tidak di Mesir, tinggalnya di Amerika. Mulai malam 27 itu dia dipanggil ke Mesir, ngimami di masjid namanya Masjid Amr bin As. Untuk imami apa? Sholat taraweh. Masjid Amr bin As itu masjidnya besar sekali, muat kalau sekian ribu orang muat lah, 5 ribuan jamaah kayaknya lebih. Besar masjidnya. Tapi kita tanggal 27 kalau hendak ingin ikut sholat taraweh dan dapat masuk dalam masjid, maka asar harus berangkat. Asar harus sholat di dalam masjid. Kalau terlambat, full masjid sudah dikunci, sudah penuh, maka kita sholatnya nanti di luar. Jadi hanya untuk buru sholat taraweh itu kita berangkatnya asar. Asar sudah di situ. Itu memang suaranya sangat merdu, bagus, kunutnya itu yang luar biasa. Itu kalau sudah kunut itu jamaah nangis semua tuh. Nangis tuh. Apalagi kalau sudah membaca doa tentang azab, doa supaya diampuni dosa-dosanya, nangis semua. Jadi nangisnya beneran, bukan nangis karena kesel, enggak rampung-rampung. Enggak. Asli. Jadi khusyuk sekali memang, luar biasa. Dan sholatnya di Mesir macam-macam. Ada yang 23, ada yang 11. Tapi kalau sekarang mayoritas 11. Meskipun 11 tetap selesainya 1 jam. Nek 23 2 jam. Jadi ora ono kok sembayang 23 rakaat 10 menit ora ono. Cap opo. Tumak ninae ora kecekel kan? Enggak sah nanti. Karena yang terpenting sholat itu syarat rukunnya terpenuhi. Ya. Jadi di malam 27 itu karena istimewa. Di masjid-masjid ramai di malam 27 itu. Karena sama-sama ingin menikmati mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu di situ diturunkan Al-Qur'an. Loh, kok di Indonesia tanggal 17 piye ceritane? Di Indonesia kan nuzul Quran tanggal 17. Nah, ini ada sejarahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon ayat pertama ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga orang Indonesia mengambil ayat ini, momen ini untuk memperingati malam nuzulul Quran. Karena ayat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah ayat Iqra yang itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Loh, terus bagaimana yang pada tanggal 27? Ini katanya tanggal 17. Loh, yang ini katanya 27. Jaraknya adoh. Maka para ulama mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran lengkap. Al-Quran
lengkap diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini langit ketujuh. Ke langit tujuh. Semua turun bareng. Baru setelah itu dari Baitul Izzah itu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi. Diturunkan selama 23 tahun. Jadi Quran semuanya itu turun di Baitul Izzah. Dari itu kemudian diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Dari sini maka sekiranya ada yang hendak memperingati malam Lailatul Qadar atau malam nuzulul Quran pada tanggal 17, silahkan. Karena berdasarkan pada ayat pertama kali yang turun. Jika ada yang hendak memperingati malam nuzulul Quran pada tanggal 27, juga silahkan. Karena Al-Quran itu turun semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah itu pada tanggal atau pada malam Lailatul Qadar yang oleh para ulama mengatakan tanggal paling kuat itu tanggal 27. Meskipun tidak yakin tanggal 27, enggak yakin, tapi dikuatkan oleh para ulama tanggal 27. Maka tanggal 27 khususnya itu digunakan untuk sahrul layali, lek-lekan. Aslinya biasanya kalau di Mesir itu mulai tanggal 20, mulai sekarang berarti itu di masjid-masjid itu biasanya sudah ada kelambu ya, ada kelambu. Dari sana dikasih kelambu begini. Untuk apa? Untuk juga menjalankan sunnah lain, yaitu untuk beriktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di dalam masjid untuk mengibadah. Niat iktikaf, baca Quran, sholat sunnah, ngaji, tadarusan, baca buku juga boleh. Ibadah apapun dilakukan di dalam masjid. Sampai nginep, maka mereka biasanya itu bawa makan. Nah, nanti tidur di situ, buka puasa di situ, sahur di situ, maka dibuat kelambu. Nanti yang putri sendiri, nanti yang sebelah sini yang putra sendiri. Nanti ada masjid-masjid besar, biasanya ada pengumuman, masjid ini mengadakan iktikaf, masjid ini mengadakan iktikaf. Karena tidak semua masjid mengadakan iktikaf. Kalau yang mengadakan iktikaf biasanya dikasih satir. Untuk apa? Orang-orang di situ yang mau tidur, yang mau apa, ngumpul di situ. Dan tidak perlu membuat tenda dalam masjid. Karena sekarang ada baru viral ini. Jadi menjual tenda kecil, taruh di dalam masjid buat nginep, buat takjil, buat sahur, buat tidur. Ora usah, nggak perlu. Jadi langsung di sini saja. Ada yang kadang bab bantal, ada yang bab bantal, bab apa. Nah, untuk iktikaf, ibadah itu pahalanya luar biasa. Niatnya apa? Niatnya biasa saja. Bismillah, saya niat iktikaf, udah selesai. Kapan berapa lama maksimal atau minimal waktunya? Minimal lah doh. Jadi saya duduk habis sholat, bismillah saya niat iktikaf sebentar. 10 menit loh, sah. 20 menit sah. Tapi sunnahnya selama 10 hari terus menerus. Keluar nek darurat. Mau keluar mau belanja dulu sebentar, anak saya belum dibelikan baju kan. Beli kebutuhan lebaran dulu, nanti balik lagi ke masjid. Boleh. Atau yang mau pipis, mau BAB, atau mau pulang nengok, mau tidur sebentar di rumah, silahkan. Nanti datang lagi ke masjid, iktikaf lagi, boleh. Cuman kalau sudah keluar masjid sudah batal iktikafnya. Sehingga nanti masuk lagi, niat lagi, bismillah saya niat iktikaf. Nah, baca Quran, ngaji. Dari tanggal berapa mulai sekarang sampai akhir Ramadan. Ramai sekali kalau di Mesir, ramai sekali. Masjid-masjid itu pada iktikaf. Maka tidak kaget kalau kita masuk masjid kok ada kelambu, ada bantal, naik kasur ora biasanya, tapi pakai pada bawa bantal, bawa apa tuh panci, rantang buat sahur.
buat buka. Nah, nanti di situ biasanya kalau udah buka itu saling berbagi. Nah, nanti ada juga yang orang yang sukanya sedekah khusus untuk orang-orang iktikaf, ada juga. Jadi orang-orang yang mampu sedekah takjilnya itu untuk diberikan kepada mereka yang senang iktikaf ya di masjid-masjid. Jadi suasananya luar biasa. Nah, ini tradisi ini memang kalau di kita belum ya, belum banyak. Sudah ada beberapa masjid tetapi belum banyak masjid yang mengkoordinir soal iktikaf ini. Tapi sekiranya dikoordinir akan sangat bagus. Ya, sangat baik sekali. Nanti tadarus bersama, tadarus ya. Istilahnya orang Indonesia itu tadarus. Tadarus itu arti aslinya itu belajar bersama. Kalau membaca Quran itu ya qiraatul Quran. Kalau tadarus itu arti aslinya belajar. Maka isim apa kan dari kata tadarrusa yudarrisu tadrisan. Ya kan? Maka ada kata-kata madrasatun juga kan, sekolahan tempat untuk belajar. Jadi tadarus itu sebenarnya ngaji bareng-bareng, baca satu ayat, dua ayat, dipahami bersama, diterangkan isinya opo. Biar kita tahu kandungan Al-Quran itu tadarus, arti tadarus artinya seperti itu. Besok 2-3 ayat lagi pelajari bersama, baca artinya, terjemahnya, tafsirnya, ngaji bareng kan seperti itu. Kita tadarus. Tetapi kemudian kata ini berubah. Kalau di Indonesia tadarus itu artinya qiraah membaca. Dua-duanya baik. Kalau iso tadarus tenanan bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu sangat baik. Tapi andai kata tidak sekadar tahsin atau sekedar membaca, itu pahalanya juga sudah sangat luar biasa. Karena orang membaca Al-Quran itu satu bacaan, satu huruf, hitungannya per huruf. Satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Alif 10 kebaikan, Lam 10 kebaikan, Mim 10 kebaikan. Kalau kita baca bismillah, bismillah itu niat apa bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam. Oh, banyak sekali itu berapa puluh itu, berapa ratus sudah kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi di bulan Ramadan. Lipatannya itu bisa 10 kali lipat, bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa tak terbatas. Lipatan dari pahala yang dilakukan di bulan Ramadan. Sekiranya dilipatkan 10 saja, alif lam mim itu sudah 30, dikalikan 10 sudah 300 pahala yang kita dapatkan. Ini Ramadan, makanya kesempatan di mana-mana kalau Ramadan itu baca Quran khataman. Kalau di Mesir, kalau sudah Ramadan seperti ini, di metro itu apa? Kereta ya, kereta MRT. Orang itu baca Quran. Di mobil baca Quran. Berhenti di jalan-jalan sambil santai baca Quran itu. Jadi Ramadan itu kerasa sekali bulan ibadah karena di mana-mana orang baca Quran, bukan hanya di masjid, tetapi di jalan, di mobil-mobil. Ya, orang baca Quran. Kemudian kajian murotal Al-Quran di rumah-rumah, di pinggir-pinggir jalan, di toko-toko itu murotal. Jadi kemana-mana itu kita dengarkan tuh bacaan Quran. Kalau kita nggak sempat baca, kita mendengarkan dari jalan-jalan, dari bis, mobil. Kita naik kendaraan apa aja itu yang kita dengarkan Quran. Jadi indah sekali. Jadi suasana Ramadan luar biasa. Dan kalau di Mesir yang ramenya itu Ramadan. Selesai Ramadan Idul Fitri sepi. Idul Fitri itu sepi. Nah, kalau di kita kan ramai Idul Fitri. Orang ribut di Idul Fitrinya. Kalau sana ramainya di Ramadannya itu. Kalau ada Idul Fitri sudah selesai. Karena memang pahala terbesarnya di bulan Ramadan itu, bukan di Idul Fitrinya. Nah, nanti kalau Idul Fitri orang Mesir, karena orang Mesir itu terbiasa tidur pagi. Habis salat Idul Fitri, pulang sarapan makan turu. Aneh ya. Habis salat Id mulai sarapan bareng
turu. Malamnya nggak tidur itu semalam itu mereka itu. Sahrul layali, lelean itu untuk sampai pagi. Nah, nanti kalau udah itu udah sepi. Jadi nggak kayak di kita. Kalau kita kalau udah 10 malam terakhir pada ribut cari apa? Kebutuhan untuk Idul Fitri. Waduh, roti ini urung dituku, klambi ini urung anyar. Mumet kan. Jadi yang dipikir itu kebutuhan Idul Fitrinya itu. Sampai-sampai shopnya makin maju. Soalnya apa? Mumet tuh kebutuhan. Kayak utang sopo gitu kan. Nek ora tuh klambi anyar anake nangis gitu kan. Ora duwe duit gitu kan. Mikir kasih lali ora terawehan. Kan. Akhirnya terawih yang awal bulannya itu full masjid, makin maju. Akhir Ramadan tinggal 2 baris. Padahal para ulama mengatakan yang namanya Ramadan itu apa? Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, terakhirnya itqun minan nar. Itqun nar, dibebaskan dari api neraka. Jadi yang kita pikirkan semestinya di sana, kira-kira bar Ramadan itu hati saya ini sudah bersih belum, sudah suci belum kan gitu. Kira-kira saya sudah lepas dari dosa-dosa belum? Kira-kira maksiat saya berkurang enggak? Karena yang namanya Ramadan kan sekolahan, maka kita jadikan sekolahan beneran. Kalau Ramadan kerap ke masjid, maka setelah Ramadan juga sering ke masjid. Kalau Ramadan sering tadarus Al-Quran, setelah Ramadan juga harus sering tadarus Al-Quran. Kalau Ramadan sering sholat taraweh, setelah Ramadan sholat malam. Sholat malam, karena menurut Muhammadiyah, menurut fatwa Tarjih, yang namanya qiyam Ramadan itu sesungguhnya sama dengan qiyam lain, sholat malam, sama persis. Bedanya itu ditaruh di bulan Ramadan. Dan kalau kita rajin sholat qiyam Ramadan, sholat taraweh, kita ikhlas karena Allah Ta'ala sampai akhir Ramadan, apa pahalanya? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang rajin melaksanakan sholat taraweh, sholat qiyam Ramadan karena iman dan untuk mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dosa yang kaitannya dengan Allah, bukan dosa yang terkait dengan manusia. Meskipun dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kok sholat taraweh nggak pernah berhenti, kalau punya utang tetap harus dibayar. Ojo mentang-mentang loh, jadi diampuni dosanya orang bayar utang, nggak tak bayar utangnya, nggak bisa. Tetap utang harus dibayar. Kalau punya salah dengan orang lain, tetap harus minta maaf. Harus minta maaf. Jangan sampai hak-hak manusia ini justru lalai. Kalau kita berdosa, maksiat kepada Allah, itu kita istighfar, selesai urusan. Astagfirullah ya Allah, tadi sholat terlambat. Astagfirullah. Selesai urusan. Tapi kalau sesama manusia mau istighfar 1000 kali, 20.000 kali, 100 kali, 100 juta, nggak kelar sebelum kita minta maaf, sebelum minta dimaafkan. Kalau utang harus dibayar. Bahkan Rasul sendiri sampai mengatakan apa? Barang siapa mempunyai berjihad kepada Allah, kemudian dia masih punya utang meskipun dia berjihad, kemudian dihidupkan lagi, jihad lagi, syahid dihidupkan lagi, jihad lagi, syahid dihidupkan lagi, kalau dia masih punya utang, kata Rasul apa? Ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainu. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Sesungguhnya demi jiwa yang Nabi Muhammad itu berada di dalam genggaman tanganku, sekiranya ada orang dia berjihad di jalan Allah, tsumma qutila, kemudian syahid, tsumma jahada, kemudian dia berjihad lagi, tsumma qutila, kemudian syahid lagi, kemudian dihidupkan lagi,
Demi Allah kata Rasul, ma dakhalal jannah, dia tidak akan masuk surga kalau dia masih punya utang, walam yuqda anhu dainu, sementara dia belum membayar hutangnya. Meskipun hutangnya cuma Rp1.000, meskipun hanya Rp500, pokoknya kudu hati-hati terkait dengan hutang. Jadi meskipun pas Ramadan full, kata Allah nanti akan dibebaskan dari api neraka. Sholat malamnya nggak pernah berhenti, tetap kalau hak manusia harus dipenuhi. Kalau salah harus minta maaf. Makanya kemudian pada hari raya Idul Fitri di Indonesia ada tradisi yang cukup bagus, namanya tradisi halal bihalal. Halal bihalal itu nggak ada di Mesir, nggak ada di Saudi. Itu khusus tradisi Indonesia, saling memaafkan. Dan itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasul, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyatahallal minhul yaum. Siapa yang pernah punya kesalahan kepada sesama saudaranya, sesama muslim, baik dia itu pernah mencaci dia, menyakiti hatinya, min irdihi, dari kehormatan dia, aw malihi, atau harta, pernah ngutang nggak bayar atau apa kan, pernah ngambil barang orang lain tanpa izin, min malihi falyatahallal minhul yaum, maka hendaklah sebelum dia mati dia minta maaf, minta dimaafkan. Qabla alla yakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak di akhirat itu yang namanya harta benda tidak berguna lagi. Karena orang itu kelak baru masuk surga. Orang masuk surga itu kalau bersih dari dosa. Kalau orang masih ada dosa meskipun kecil, nggak bisa masuk surga. Maka Allah kasih cara membersihkan dosa itu. Caranya di dunia apa? Sering istighfar, kalau dengan orang lain saling minta maaf. Ini untuk membersihkan dosa kita di dunia, termasuk di bulan Ramadan ini banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar untuk apa? Membersihkan dosa. Karena membersihkan dosa di dunia lebih ringan. Kalau di akhirat membersihkan dosanya dibakar di neraka. Sampai resik, sampai gosong, sampai kebuki malaikat kan gitu. Kalau sudah bersih baru masuk surga. Tahu Nabi kita Nabi Adam? Nabi Adam loh salah satu tok, hanya punya satu kesalahan. Apa itu? Makan buah khuldi. Hanya satu kesalahan, diusir dari surga. Ya, dewe salahi piro. Nah, Nabi Adam yang salah siji tok diusir dari surga. Kita salahnya berapa? Gunjingin orang, ya, ngomongin tetangga, ya, kadang ngapusi, ya, kadang mudah-mudahan enggak ngutil barangkali ya. Nah, sing sering itu bicarain orang lain, walakai sih punya opo kae saiki duwe jangan-jangan ngingu tuyul kok saiki duwite akeh katok omahe magrong-magrong padahal perasaan enggak kerja tapi kok wah pasti ngingu tuyul orang kan itu. Jadi gunjing orang, ngomongin orang, wah itu anaknya bisa sekolah padahal kerjanya kayak gitu doang, itu duitnya dari mana ya? Apa urusannya kita kan? Apa urusan kita? Oh, dia bisa sekolah ya alhamdulillah, dia punya mobil mewah alhamdulillah, bisa bangun rumah kan alhamdulillah kan gitu. Jangan kemudian semua yang dilakukan orang lain dijadikan gunjingan, dijadikan bahan pembicaraan. Nah ini bahaya, ini ird namanya. Ini kita sudah melanggar harga diri orang lain. Maka fal yatahallal minhul yaum, harus saling memaafkan. Kenapa? Karena orang baru bisa masuk surga kelak kalau sudah bersih dari dosa dan kesalahan. Selama masih ada dosa dan kesalahan, meskipun satu saja belum bisa masuk surga. Makanya Nabi Adam diusir dari surga hanya satu kesalahan. Dewi dosanya kayak umum. Maka kita harus banyak istighfar, saling minta maaf. Jangan-jangan kita pernah salah kepada orang lain, orang sengaja. Jangan-jangan kita pernah menggunjing orang lain tanpa sengaja. Maka wong Indonesia cerdas membuat acara halal bihalal kelak setelah selesai Ramadan, setelah Idul Fitri. Ini hanya di Indonesia, di Mesir nggak ada. Taib ternyata sudah 5:30 lewat, sudah habis jatah waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita gunakan sebagai ringkasan 10 hari terakhir ini untuk semakin
menggiatkan ibadah kita. Yang hendak itikaf silakan itikaf, yang hendak di rumah jangan lupa untuk ngaji Qur'annya, untuk sahrul layali lek-lekan ngaji baca Qur'annya, sholat sunnahnya semakin diperbanyak karena pahala luar biasa. Syukur-syukur kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, pahalanya dilipat gandakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.